Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai suatu cerita tentang suatu kawasan, yaitu Kebayoran Baru. Kawasan Kebayoran Baru itu teratur, tertata dengan rapi, tidak ada banjir, dan sudah ada bioskop, diatur, ada bioskopnya, ada pasarnya di sana di sini, diatur semua. Oleh siapa? Kalau saya lihat daripada CSW, Central Statenwonen, itu Belanda yang bikin. Mereka membuat Kebayoran Baru tahun 46. Jadi begitu Jepang terusir dari negara Indonesia, Belanda datang, dia membuat itu. Berarti perencanaan pembuatan itu sudah ada sebelum Jepang datang. Tapi karena Jepang datang, mereka tidak bisa melakukan itu. Perumahan ini diperuntukkan untuk rakyat, disebut perumahan rakyat. Semacam BTN gitu. Jadi kita nyicil. Saya nggak tahu yang lain-lain ya, tapi orang tua saya nyicil. Saya kira yang lain juga nyicil lah, sebab semua pegawai-pegawai negeri, ada orang Deparlo, orang orang Pemda ya, ada semua. Tentu itu dia dapat dapat pengesahan, dapat izin atau dapat oleh orang kantornya. Jadi tidak perumahan rakyat, tapi tidak bisa pribadi barangkali ya. Saya tidak tahu ininya dealnya antara orang dengan itu CSW itu, perumahan rakyat itu. Tapi yang saya tahu CSW itu kantornya adalah sekarang ASEAN itu, yang di perapatan Jalan Trunojoyo Kiai Imaja, itu di salah satu hooknya itu ASEAN dulu CSW, perumahan CSW kantornya di situ. Di depannya sampai sekarang masih kepunyaan PLN ya. CSW itu ada satu bangunan kecil ya, dari gubuk begitu, ada panggung ya. Itu tempat saya dulu les serimpi, menari. Juga ada ketopraknya gitu juga. Jadi saya kira karena luas ya, jadi masih ada kita menari di situ, kantor CSW di situ gitu ya. Nah, sekarang itu CSW itu kita terkenal sekali dulu loh. Sekarang itu CSW itu penyeberangannya sudah pakai sudah kokoh, pakai pakai eskalator. Kalau mau nyebrang lantas pakai bangunan. Jadi yang nyebrang nggak bisa lihat di bawah ada. Jadi dia bangunan jembatan. Saya dulu di situ kerjanya nungguin oplet. Waktu itu belum ada bis ya. Waktu tahun 50 oplet. Saya nunggu oplet di situ. Oplet itu semacam kendaraannya Bang Dul, anak Betawi. Nah, itu kayak gitu. Itu saya masih pakai oplet waktu itu. Tahun 50-an itu saya masih pakai oplet misalnya ke Tamrin. Dari Tamrin oplet itu langsung lagi ke Salemba. Dia juga bisa ke Senen, dari Senen bisa nyambung lagi ke kota ya. Ada juga yang dari oplet itu dari situ dia langsung ke Harmoni, bisa ada juga. Jadi rute-rutenya itu begitu. Itu oplet ya. Saya masih naik oplet ya dulu, tahun 50-an.
itu pembangunan kapan dibangunnya ya, orang tahun 50-an itu sudah settled ya, sudah bagus lah, teratur, rumah-rumahnya tuh apa, kayak kembar ya. Misalnya rumah kelas ini begini, luasnya segini, bentuknya segini, itu sama. Atau enggak ada flat roof nih, flat itu begini bentuknya, udah mereka bikin flat juga kayak apartemen kecil-kecilan. Jadi 3 tingkat kalau nggak salah flat roofnya itu di Blok M ya, itu 3 tingkat. Jadi mereka dapat kamar-kamar aja gitu ya. Waktu itu guru ngaji saya di situ rumahnya, di flat roof nih itu. Jadi saya tahu itu sempit banget ya, tapi ya mereka sudah memikirkan adanya namanya flat itu memang begitu. Jadi selain daripada rumah besar, ada rumah yang lebih besar lagi di Jalan Singamangaraja, itu untuk pembesar-pembesar atau orang-orang kaya yang bisa bayar cicilannya. Mungkin cicilannya mahal ya. Tapi kalau bapak saya pegawai kecil ya, jadi dia rumahnya kecil. Tapi ada lagi yang lebih kecil dari bapak saya, ada lagi yang lebih kecil di gang-gang ada juga. Jadi sudah dipikirkan betul oleh pengembang itu bahwa rumah ini hanya untuk orang ini karena dia hanya mampu membayar sekian gitu ya. Dan kemampuan itu tentu dapat tanda tangan dari tempat dia kerja gitu ya. Bapak saya kebetulan itu di kabinet Perdana Menteri, jadi dia dapat tanda tangan itu, dia bisa dapat rumah di situ. Sebelah rumah saya itu orang Deparlu. Tapi kalau kepunyaan Kementerian Deparlu barangkali ya, Departemen Luar Negeri. Jadi yang di situ itu nanti nggak lama dia pergi ke luar negeri kan, dinas ke luar negeri, diganti sama yang lain, sama pegawai lain. Begitu juga sebelah kiri saya, tentara. Jadi tentara itu kalau si kapten itu dipindahkan misalnya ke keluar Jawa atau apa, ganti lagi orangnya. Jadi pemilikan mungkin ada kepemilikan Parlu, jadi pemilikan tentara, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu bapak saya nyicil sampai tahun 65 baru lunas. Lunasnya tahun 65, mungkin cicilannya kecil ya. Tapi dari tahun 45 di mana-mana Indonesia itu masih kelas kemerdekaan, masih berunding tentang nasib negara Republik Indonesia, Kebayoran berjalan terus loh pembangunannya. Dari tahun 46 sampai 55 berhenti. Ya. Dibangun terus. Tahun 56 itu masih ada Presiden Soekarno, waktu itu Ibu Fatmawati nggak mau tinggal di istana karena sudah ada istri baru lainnya, barangkali Pak Soekarno punya istri baru lainnya, jadi Ibu Fatmawati dibuatkan rumah di Jalan Sriwijaya tahun 56. Rumah-rumah itu sudah dipikirkan oleh Belanda itu bahwa kalau ada kebakaran brandweer ya, waktu itu kita nyebutnya brandweer, berarti kan damkar atau apa ya. Nah, zaman itu saya nyebutnya brandweer. Itu untuk memadamkan api, itu kan ada selang air yang mesti dibawa ke tempat kebakaran. Jadi ada gang 1 meter panjang di samping rumah saya tuh ada. Jadi dia jalan nanti ke sana. Tapi oleh kita ya dibikin jalan tikus. Kalau saya mau jalan dari Mendawai itu ke rumah belakang ke seberang sana, saya lewat jalan tikus aja. Kalau ke pasar lagi deket jalan tikus ini, kita jalan tikus aja, bukan jalan tikus ya, jalan brandweer itu. Nah, itu oleh yang punya rumah tentu mengganggu ya, tiba-tiba ada orang di pinggir samping rumah jalan gitu kan, mengganggu. Jadi di pagar. Oh ya, cerita-cerita nggak ada pagarnya loh rumah itu dulu. Semua nggak punya pagar, nggak dibikinkan pagar. Dan karena kita juga nggak mikir kepingin
sama tetangga tidak berdekatan, jadi kita taruh pohon. Kita taruh pohon kemuning ya. Ibu saya tanam pohon kemuning. Jadi kalau pagi-pagi itu wangi itu kemuning ya. Kemuning itu lama-lama tebal. Ada yang sana pohon beluntas ya. Tanamannya pohon beluntas. Ada juga yang nanam pohon buah-buahan ya, jambu, mangga di pinggir-pinggir itu supaya jadi buat colongan kita. Ada pohon seri segala itu, kita dulu buah-buahan itu ya itulah buah-buahan kita, pohon seri, pohon mangganya Anu, pohon jambu kelutuk Anu itu buah-buahannya. Jadi itu rumah-rumah itu teratur rapi dari tahun 46 sampai tahun 55 dibuat oleh perumahan rakyat itu, CSW itu, tanpa memikirkan perang saya kira ya. Karena kalau di Bandung Selatan kan itu ada Bandung Lautan Api, kakek saya aja mesti mesti ngungsi ya di zaman perang itu. Jadi semua tokoh-tokoh itu dikejar-kejar Belanda, perundingan terus-terusan dilakukan di Belanda, perundingan Bung Hatta di Konferensi Meja Bundar itu yang finalnya Konferensi Meja Bundar di Belanda di Den Haag, dan selesai perang dan kita ikut RIS. Tapi RIS pun nggak lama, 49-50 sudah jadi RI kembali. Nah itu rumah-rumah itu sudah tertata rapi. Jadi Belanda tuh nggak mikir perang kali ya, dia mikir rumah aja, mungkin developernya ya. Jadi adanya banjir itu adanya Jalan Wijaya, karena ada sungai di situ, tetapi Tarakanita bikin bangunan di situ. Tarakanita itu bangunan baru ya, bukan bangunan lama. Dia bikin, jadi si air itu tidak bisa jalan karena penuh dengan perumahan yang liar. Tapi ya yang membuat banjir. Tapi yang pasti Belanda sudah memperhitungkan tidak ada banjir. Jalan-jalan waktu itu sudah bagus, tapi jalan dari Kebayoran sampai ke Tamrin, Sudirman ya, tidak pernah selesai dibetulin. Dibetulin lagi, dicor lagi, ini lagi. Tadinya jalan tanah kok, saya masih lewat tuh dari jalan tanah itu. Dibetulin lagi. Jadi adik saya aja meninggal tahun 51 ya. Bingung. Tidak ada pemakaman umum, belum ada pemakaman umum. Jadi bingung kan, mana nih? Untung aja ada penduduk asli yang punya wakaf pemakaman untuk keluarganya dia. Kita numpang. Waktu itu di Jalan Radio. Jalan Radio itu ada 2 pemakaman orang Betawi asli ya. Nah, jadi kita numpang dikuburkan di situ. Sekarang ada tanah kusir ya. Ada tanah kusir, ada Curug Purut segala ya ada sekarang. Tapi dulu belum ada. Jadi kemudian ada Blok P. Blok P itu ada kuburan, tapi tidak lama juga karena itu bukan tidak legal, akan dibangun Pemda Balik Kota Jakarta Selatan. Jadi terpaksa itu dibongkar semua, yang kubur di situ dibongkar semua, dipindahkan karena akan dibangun. Sekarang sudah terbangun ya. Tapi waktu itu belum lama itu pembangunannya. Sekolah pun mereka pikirkan. Sekolah negeri, di mana ada sekolah negeri ada lapangan di depannya. Kalau ada sekolah-sekolah ada lapangan di depannya. Dipikirkan bahwa anak-anak sekolah ini perlu lapangan.
Saya ingat Blok B Barito SD Blok B ada lapangannya. SMP 12 ada lapangannya. SMP 11 di sana ada lapangannya. Jadi sangat-sangat dipikirkan ya untuk satu pengembangan kota yang tidak asal aja terus harganya dinaik-naikin. Semua dipikirkan. Di mana-mana ada pasar, dipikirkan juga bahwa itu ada bioskop ya, Majestic 1 cukup aja bioskop 1. Sebab di Blok M itu adalah tempat adanya pasar malam. Ya. Pasar malam itu di Blok M. Sedangkan jalan dari dari Kebayoran ke Tamrin itu selalu dibetulin. Saya sampai sebel karena nanti dilebarin, ya. Nanti di aspal sebelah sini kita jalan ke sini. Jadi nggak pernah menyenangkan. Ya akhirnya sih bagus juga sih, menyenangkan juga sih. Maksudnya bagus ya. Tapi kita kan nunggunya nggak sabar ya. Lama gitu itunya. Jadi pengembangan tentu ada pengembangannya seperti ya jalan Dharma Wangsa itu pengembangan, Blok P juga banyak pengembangan tentunya. Tetapi pada hakikatnya yang namanya Kebayoran dulu itu, yang rumah-rumah lama itu tetap sampai sekarang masih bisa berdiri, masih tidak. Saya masa lihat teman saya rumahnya dulu dia gompelnya lantainya tuh ada gompelnya, sampai sekarang masih ada, tidak rusak ya, rumahnya tidak tidak menua rumahnya. Padahal itu kalau dia sudah hampir 70 tahun ya, rumah itu sudah 70 tahun lebih hitungannya sampai sekarang, tapi saya lihat masih bagus. Saya masih bisa mendatangi rumah itu dengan tidak ada bau-bau apek bau tua. Itu betul-betul pembangunan yang bagus, dan pelebarannya pun bagus ya. Walaupun saya bisa bilang radio dalam dulu tidak ada, sekarang ada ya begitu, ada pelebarannya ada, tetapi yang namanya Kebayoran baru khusus itu rumah-rumahnya bagus. Saya kira sekian saja ya pertemuan kita ya. Kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih sudah mau lihat.